Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Uno, dos, tres, ala Madrid. Mbappe Bawazir. Akhirnya saga itu berakhir juga. Yes. Kylian Mbappe resmi diumumkan menjadi The New Galacticos, Yup. pemain bintang terbaru dari Real Madrid. Ngeri ya? Ekspektasi Anda berdua, Bung Bung, gimana soal Kylian Mbappe? Bung Rizal dulu mungkin. Jelas ngeri. Ini statement dari Madrid kalau mereka musim depan di Champions League masih bakal di situ-situ aja, masih bakal jadi pesaing terus untuk musim depan, bahkan musim-musim seterusnya bakal masih ada di sana. Juara udah. Iya, terus terang aja ya. Terus terang aja udah juara. lah. Kayaknya juara lagi. Ya ini sebuah statement lah, walaupun nggak apple to apple ya, keluarnya Kroos tapi masuknya si Mbappe. Tapi menurut gue dengan adanya Ancelotti di sana justru bisa mengakomodir gimana caranya tim ini bisa tampil tanpa Kroos, tapi bisa menambahkan opsi di lini depan ada si Mbappe-nya. Karena menurut gue ini pemain yang versatile banget, dan kalau berkaca ngomongin soal formasi di Ancelotti kayaknya nggak terlalu relevan deh formasi itu dari bagi Ancelotti, karena musim lalu pun juga beberapa kali situasi 4-3-3 tapi Keluar bukan- dari formasi. Iya. bukan posisi 4-3-3 di depan gitu, tapi malah numpuk di satu sisi, Iya. numpuk di sisi kanan, numpuk di sisi kiri. Jadi menurut gua nggak terlalu relevan formasi itu. Dan as long as mereka bersama Ancelotti, mereka tetap bakal cair-cair aja gitu mainnya. Tetap Apanya? bakal kualitas individu, Keren bonus tetap nih. bakal keluar-keluar juga. Jadi Itu juga dong. Itu juga dong. ini menurut gua ini bakal jadi ya bakal sweet banget sih musim depan bagi Madrid. Dan soal Mbappe Bagi Madrid sulit. Sweet. Oh, sweet, manis. banget Oh bagi iya iya. Madrid. Kirain sweet. Siapa yang bakal jadi starter? Kalau ngomongin biasanya ini siapa yang tersingkir, apakah Rodrigo bakal diganti sama Mbappe? Bahkan Enggak gue juga. yakin gue tiga Bakal main bareng, iya. masih Mbappe, Iya, iya. Rodrigo dan Vini masih bisa Iya. main bareng. Bellinghamnya malah bisa aja ngalah Iya. jadi posisi gelandang. Jadi menurut gue untuk musim depan Iya. masih nyaman banget. Dan Iya. seharusnya Mbappe nggak butuh waktu lama buat adaptasi. Nah, kalau Mas Aryo seperti kata kantor lama kita, key of sukses. Kio. Apa key of sukses untuk Mbappe di Madrid untuk sukses bersama Real Madrid musim depan? Ya, yang paling penting Ancelotti jelas. Hmm. Maksudnya he's known untuk megang semua pemain, bisa dia pegang dengan gampang gitu loh. Siapa nggak neko-neko bisa apa ya, tetap perform lah. Pemain-pemain seperti itu nggak ada drama yang pernah diciptakan oleh dia, nggak buang pemain. Yang selalu gue bilang yang nggak pernah disinggung orang adalah gimana kemampuan dia untuk ngebuang pemain tanpa menimbulkan drama. Iya. Bale dia buang Make kan no gue scene. bilang, Kase. Isco dia buang, pemain-pemain yang penting-penting dia buang tanpa adanya drama gitu. Nah, ngedatengin pemain pun seperti itu. Dan dia jago untuk bisa milah-milah kapan lo harus gue mainin. Arda Güler serame apa ketika dia datang, orang kok nggak pernah dimainin sini pemain, walaupun sempat cedera tapi setelah sembuh kok nggak pernah sama sekali dikasih menit bermain, tahan terus sampai begitu ada kesempatan main Gila. langsung bikin 6 gol. Ya. Dia tahu momentum kapan pemain itu harus dikeluarin. Kayak Tchouaméni, Camavinga pun seperti itu kan. Selalu dia rotate tuh di antara Kroos sama si Modric. Akhirnya mateng bareng kan ini pemain, mau lu taruh di posisi apa, jadi aja. Back tengah jadi, back kiri jadi. Lo pemain di tengah secara berbarengan pun bisa. Dia masih punya Valverde juga di tengah, masih punya Jude, dan gua rasa ya ini akan menjadi tim atau mesin yang luar biasa sih. Mbappe as a special player nggak needs banyak lah untuk adaptasi. Maksudnya dia main di tim manapun akan excel. Mau main di Barcelona lah, mau Timnas main Prancis? Timnas Prancis kan dia udah buktiin selalu excel. Tahun ini aja lagi turun kan. Dan everybody turun di musim ini. Nggak ada yang bintang-bintang yang kita proyeksiin bagus, pada banyak yang flop gitu kan. Ya no wonder ya Mbappe merasakan itu juga. Jadi kalau dia langsung masuk di bawah Ancelotti, gua rasa langsung tune in. Nah, Mas Aryo berkali-kali menggali atau digging on Ancelotti gitu. Ini kan yang update-nya, ini tahun terakhir Ancelotti di Madrid. Kemungkinan kalau nggak ada Kalau lanjutan sampai, kontrak. kalau sampai Ancelotti cabut, Zidane balik lagi. siapa? Zidane balik lagi. Jangan. Even Zidane pun Udah gue cukup rasa ya? oke loh. Iya. Gua Alonso. Sabi Alonso, Memang. let's say Sabi Alonso, ya. Alonso. Anggap lu benar. Proyeksinya mah Alonso. Gimana megang Bahkan gue mikir kenapa mesin-mesin ini? salah satu faktor kenapa Ancelotti diperpanjang dulu untuk mempersiapkan Alonso kalau gue bilang. Karena Alonso ini biar dapetin tim yang udah full
udah siap gitu. Karena kalau mendatangnya di musim ini kan tadinya diproyeksikan Ancelotti itu selesai 2024 bahkan kan. Dia Iya, selesai karena dia harusnya mau ke di Brazil 2024, kan. mau pindah ke Brazil tapi nyatanya dia akhirnya perpanjang kontrak dulu setahun atau 2 tahun, lihat sih lah nanti untuk musim depan kayak gimana. Tapi untuk persiapan pelatih selanjutnya bakal lebih wise, bakal lebih bijak kalau nunggu setahun 2 tahun lagi emang. Dan makanya Ancelotti diperpanjang karena kalau musim ini terlalu berat menurut gue, transisi dari kehilangan Kroos, musim depan bakal disusul sama kehilangan si Modric, bakal Carvajal bisa aja muncul juga kan buat jadi salah satu pemain yang pindah juga untuk 1 tahun 2 tahun lagi. Jadi menurut gue Ancelotti bertahan 2 tahun, nanti persiapan si Alonso, sosok pelatih yang menurut gue punya identitas main yang jelas, udah punya mentalitas yang udah nunjukin, karakternya juga dia punya koneksi yang bagus sama fans-fans Madrid, menurut gue jadi faktor penting juga. Kecuali manage big names. Iya, itu faktor tertentu Belum pernah. juga. Tapi kalau soal kenyamanan, gue yakin kalau lu udah main di Madrid, nggak pernah yang mungkin chemistry itu bukan sesuatu yang penting-penting banget. Tapi lah, dia walaupun ex ada Madrid chemistry. yang termasuk legendnya Madrid. Jadi Dia legend Madrid, dia legend iya, Madrid. jadi Jadinya. Dia pasti legend Madrid. diterima. Maksudnya hamper di antara pemain-pemain bintangnya di situ gue rasa nggak akan terjadi. Oke. Alonso is automatic fit lah untuk Real Madrid beserta squad-squadnya. Mereka semua hormat sama Alonso. Xabi Alonso Dan, ya. dan walaupun Alonso perpanjang kontrak, tapi kan juga harus diingat dia ada perjanjian walaupun verbal ya, Iya, yang 3 kalau tim itu ya. seandainya ada 3 tim yang pernah dia bela bakal mengundang dia untuk jadi ngelatih, dia bakal ambil itu dan itu disetujui juga sama Leverkusen. Dan menurut gua katakanlah project 2025 atau project 2026 untuk Mbappe, dia udah untuk Mbappe, untuk Alonso, dia bakal nanganin tim yang udah sustain gitu. Jude Bellingham umurnya masih segitu, Rodrigo umurnya masih segitu, yang lain-lain umur juga masih muda. Jadi ini tim yang bakal siap transisi, dia bakal siap untuk main dengan pelatih yang baru, dan menurut gua akan sangat bagus banget lah. Itu salah satu faktor kenapa Florentino Perez juga 10 tahun terakhir sukses banget, karena persiapan itunya mereka Good point. selalu bagus Yes. gitu. Ini Mbappe pemain yang dipengenin sama Ancelotti apa sama Perez? Menurut gua Kayaknya Perez beririsan deh. sih ya. Kayaknya Perez deh. Lebih ke Perez dan Lebih ke Madrid. marketing Maksudnya si statement. Ancelotti kan siapapun dikasih ya seralu lah. Jadi- yang jadi penting juga. iya, bisa gue bikin Jose lu lah. ya jadi, Jose lu. Iya, Jadi timnas pula. Pokoknya gue butuh striker yang bisa cetak gol. Ya udah ini ada. Oke, dia sih Iya. nggak ribet lah dia iya, minta siapa gitu. Ya kecuali apa untuk kasusnya si Mbappe ya memang lebih besarnya ke Madridnya yang butuh sosok superstar kan. Karena kan Madrid gue rasa Bellingham ya one of the superstarnya mereka gitu. Tapi kan bisa dibilang tinggal dia doang kan. Ya Vini ada yang suka ada yang enggak gitu loh. Maksudnya bukan the most popular guy Bellingham juga Mas. di satu Pemain Inggris pada nggak suka katanya. Yang berkembang sekarang ya. gara-gara di foto kayak Gara-gara gitu di langsung foto, bilang kayak iya. gitu. Ya dia memang fit as a Galactico Ya, untuk jualannya definitely. dia Ya. fit. Ya. Tapi untuk project di atas lapangan pun Nah, ya dia juga pemain yang cocok untuk Madrid. Bahkan gak lama lagi katanya minggu depan Endrick bakal di Perkenalkan. unveil juga ya. Iya, Endrick. Gimana berarti ada Endrick? Nah, itu. Kok main? Kayaknya orang nanti nggak boleh main PS pakai Madrid deh. Cheat code. Cheat code Ini banget ada cheat code. Endrick. Tapi Endrick juga di Brazil jelek. Biasa Jelek, aja. perform. biasa aja. Dan menurut Guler Kalau Guler mah, wah, masih ada di Guler. Euro gila ada Guler. performanya pembeda lah bagi Valverde. Turki. Jadi ya itu tadi gue bilang, ini tim yang udah siap waktu-waktu Ancelotti pergi. Ini tim yang udah dipersiapkan, pemain-pemain mudanya udah ngelakuin Iya. itu juga. Dan bahkan si siapa sporting director Salafat ya namanya. Itu kan juga salah satu sporting director. Asam sulfat. Salafat kalau nggak salah namanya. Kalafat tulisannya. Oh, Gue iya, nggak tahu iya. bacanya gimana. Tapi 5 tahun terakhir tuh hampir nggak pernah error lah Iya. dia dalam soal pembelian pemain. Iya. Terakhir mungkin Hazard yang dikatakanlah error pembelian Iya, itu. iya. Tapi setelah itu ya sebelum datengin Kamavinga, siapa sih yang memperhitungkan Kamavinga Iya. gitu buat jadi pemain utama, Tchouaméni juga. Tapi ternyata emang mereka dipersiapkan buat the next generation of Galacticos. Iya. Dan menurut gue mereka siap untuk ngelakuin itu. The problem is siapa yang bakal gantikan Toni Kroos? Gue justru pendapat gue bukan pemain baru. Gayanya berbeda. Maksudnya nggak ya dia tetap punya sosok Toni Kroos dalam Modric mungkin ya dari sisi Aging main Modric. aging semuanya kan satu peer to peer lah ya. Iya. Eh, Terus si bakal Kroos- datengin pemain lagi nggak Mas gitu untuk Enggak midfield? sih. Karena Back? Gue nggak. kalau back mungkin, makanya kan Saliba. ngincer si tadi siapa? Yolo. Coba. Oh, iya, Kan? iya, iya. Makanya dia ngincer back. Yolo. Kalau di posisi tengah, lu ada Kamavinga, ada Tchouaméni, ada si Valverde. Bellingham akan main di posisi itu. Masih ada Ceballos. Ada Guler bisa main juga di posisi itu. Satu lagi siapa tuh yang Spanish? Siapa yang sempat golin juga sekali itu dari luar Guti, kotak. Guti. Haji Guti. Aduh siapa? Golin dia. Iya, namanya pendek. Lupa gua. Masih ada parade pemain tengahnya tuh masih banyak banget gitu. Dan gua rasa Berarti PR utamanya ya di kiper. Lunin kan kayaknya juga
Belum tahu nih musim depan kayak gimana. Katanya diinfoin mau diambil Chelsea. Ya karena mungkin dia tergoda juga. Oh, gue layak jadi pemain utama, ternyata kiper kualitas. Oh kan gua masih layak ada pemain yang utama. Belgia. Courtois masih ada. Courtois masih Iya, ada. makanya itu. Courtois fit ya udah Courtois lah. Iya. Mungkin Iyalah, pertimbangannya Iya itu nggak? si Lunin, gue nunjukin musim lalu gue performa gue oke, mungkin gue pengen nyoba kesempatan di klub lain sebagai kiper Iya. utama, mungkin ini jadi pertimbangan. Tapi balik ke Back- pertanyaan back Mas tengah Aldi sih. tadi. Back tengah gue Yang lihat sih. diganti. Iya, back Back tengah. tengah. Karena kalau pengganti Kroos menurut gue Kan nggak perlu Eder, beli. kan cuma Eder Militao sama Alaba tinggal dua Rudiger? itu. Rudiger. Iya. Cuma 3. Satu lagi perlu. Masih Tadinya kan Nacho versatile, dia bisa taruh di situ, bisa Cabut. taruh kiri, bisa taruh kanan. Kiri ya masih ada Mendy, kanan masih ada Carvajal, ya udah paling 2 tahun lagi Carvajal selesai kan, dia pasti butuh pengganti lah ya, calon pengganti Nah, buat mereka. bicara soal pengganti, berarti juara La Liga butuh pengganti nggak? Apa Madrid lagi? Dari kualitas nih. Barcelona gimana ya? Dari kualitas nih. Udah ngeri. Flick juga Iya. gua bingung. Paling Madrid lagi. Gue pengen Barcelona. Tapi kalau bagus mereka dengan beli- Lamine Yamalnya ya, cuman Dan mereka kalau jadi beli Nico, ya seru sih itu. seru. Cuman Tapi bakal ganggu Madrid nggak? Cuman winger doang sih. Iya. Tapi kan tetap bisa lah jadi contender. Maksudnya di dalam Of course, contender. dalam El Clasico gua rasa Barcelona bisa. Barcelona menang El Clasico, Masih cuman bisa Madrid yang ngalahin juara La Madrid, Liga. tapi- Bedanya 12 poin. Jahat, 15. sadis Rizal. Kemarin. Tapi sustain apa enggak gitu. Itu yang penting. Iya, iya. Ya, ini bakal menjadi musim yang Lu masih ada menyenangkan. Pedri, Gavi masih ada loh Barcelona tuh. Masih aja. Muda itu. Ini bakal menjadi Masih musim ada yang menyenangkan. Ferran Torres loh. Cie. Iya, Ferran Torres, iya. Ampun, tapi ketemunya sama Arda Güler ya kelar lah. Madrid boleh kalah kalah Copa del Rey. Boleh kalah El Clasico, tapi ya La Liga dia lagi lah. Ini bakal menjadi musim yang menyenangkan bagi seluruh Madridistas dimanapun Anda berada. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.